Assalamualaikum, sampurasun good people, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi, saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani teman-teman semua dalam episode reactions kali ini. Hari ini good people kita akan buat sebuah reactions video daripada channel Orvala guys. Dan judul daripada video ini adalah Bangga, Rumah Indonesia akan dibangunin di Moskow, Rusia. Itu judul daripada video yang akan kita buat reaction hari ini guys. Mohon izin dari Orvala, izinkan saya buat reactions daripada video ini. Buat teman-teman semua yang belum bergabung bersama channel yang saya react, silahkan bergabung. Link asli saya letak di ruang description box di bawah. Kalian bisa pertimbangkan untuk subscribe channel yang saya react ini. Jangan lupa di subscribe juga channelku guys. Dan moga-moga kalian yang nonton berada dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin warabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu lagi guys, mari kita sama-sama nonton isi kandungan daripada video ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Sini akan dibangun rumah Indonesia. Rumah Indonesia. Ya, emang namanya rumah. Ini satu aja di Rusia yang nggak ada duanya. Rumah, kira ini rumah pertama di Indonesia. Nah ini yang bikin di Indonesia, di Moskow, di Rusia. Dan ini yang bikin penasaran guys, apa sebenarnya rumah Indonesia ini. Dan nah, Hai kita teman akan nonton lah. Kembali lagi bersama saya Dani di Orvala Channel. Dan sekarang kami berada di tempat yang luar biasa yang namanya Etnomir. Dan ini tempat yang istimewa tidak hanya karena sangat luas, besar, tapi juga karena ini salah satu tempat yang kita bisa melihat ada tempat ini. Boleh saya cerita sebentar ya tentang tempat ini yang sangat istimewa. Apa yang karena istimewa? Pada tanggal 26 Agustus 2002, Bapak Jose datang ke sini untuk seremoni yang luar biasa karena batu ini ditaruh di sini sebagai tanda kalau di sini akan dibangun rumah Indonesia. Rumah Indonesia. Ya, emang namanya rumah. Ini satu aja di Rusia yang nggak ada duanya, dan di sini akan ada teritori yang sangat luas untuk Indonesia aja. Dan untuk sementara di sini dipasang beberapa foto dari Indonesia biar tamu Rusia yang datang ke Etnomir bisa melihat di kita Jaya tentang Indonesia-nya. Dan saya sudah ketemu tempat kesukaan saya nomor 1 di Indonesia yaitu Bromo. Gunung Bromo. Dan juga foto-foto yang bagus. Dan semua foto ini oleh Sergei Kovalchuk yang orang Rusia yang sangat suka Indonesia juga, dan dia pernah jalan-jalan dan foto-foto tempat yang bagus di sini. Nah, kalau di sini kami bisa melihat contoh rumah yang akan dibangun dan juga beberapa gambar yang cerita tentang Indonesia. Juga kita bisa melihat di sini ada tulisannya dalam bahasa Rusia, Единство в многообразии. Sebenarnya ini terjemahan ya kurang lebih dari moto Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, karena di sini di tempat ini ada banyak tempat dari negara-negara lain ya, bukan maksudnya mengenai tentang ya juga negara lain, ada rumah Cina, ada rumah Jepang, ada juga Eropa, akan ada banyak sekali. Tapi kami sudah sekarang bisa melihat kalau untuk Indonesia ada teritori yang sangat luas ya, berarti pasti istimewa. Dan juga kalau moto Etnomir mirip dengan moto Indonesia karena kan di Indonesia banyak suku, banyak bahasa, tapi tetap bersama-sama kayak filosofi orang yang membangun tetap bersatu ya, mama. Filosofi tempat ini juga kurang lebih sama dari negara-negara yang berbeda, Asia, dari Eropa maupun Amerika. Kami semua berada di dunia yang satu. Nah, ini logikanya dan sebenarnya sangat-sangat luar biasa. Dan di sini juga tertulis konsep ya yang dalam sama bahasa lah. Rusia. Bhinneka Tunggal Ika. Kalau di sini kita bisa melihat contoh aja gedung utama, dan tahun depan ya insya Allah cepat ya akan dibangun dan akan dibuka. Dan saya yakin kalau
kalau tamu dari Indonesia akan datang ke sini untuk acaranya itu sangat-sangat ramai. Oh. Kalau kita undang orang Indonesia yang tinggal di Rusia ke sini aja udah ramai banget. Nah, coba bayangkan ya kalau ada tamu dari Indonesia datang juga. Siapa tahu mungkin teman Nurvalo juga bisa ikut dan datang ke Etnomir untuk melihat rumah Indonesia. Luar biasa sebenarnya. Dan rumah Indonesia ini pertama dibangun. kayak gini, nggak ada duanya. Ini luar biasa karena ini memang sangat Indonesia eksklusif dan Rusia bersahabat lah guys. Bukti saya deh cuma inilah. bisa bayangkan gimana jadi nantinya. Tapi ya insya Allah kami juga akan datang dan rekam buat kalian kalau udah jadi. Nah ini yang tidak sabar saya guys. Jadi kalian jangan lupa bergabung bersama dan channel sekarang Orvala belum guys. dibangun tapi udah sedang diproses ya, dan kita bisa melihat di sini ada proyeknya dan Ini luar proyek, biasa ya. karena tanah akan luas untuk Indonesia. Kita bisa melihat batunya di atas yang ada angka 3 dan akan dibangun beberapa gedung, akan ada restoran dan tempat tinggal juga Bahasa seperti Indonesia hotel. dia guys. Waduh. Tutup mata Dan ingat ini kami orang bisa Indonesia melihat ada guys. banyak gedung berbeda, ada bentuknya berbeda, ada yang Cina, ada yang Jepang, ada yang dari Asia Tenggara juga, yang termasuk Indonesia. Dan di gedung ini ada restoran untuk sarapan dan pagi cerah ini waktu yang luar biasa untuk menikmati sarapan Oh yang ini enak. sudah Ayo, sudah kita memang masuk sudah ke sarapan. dibangunin, tapi yang baru dibangunin adalah rumah Indonesia yang akan dibuat di sana nanti. Cukup luas guys kalau begitu. Menarik sekali di sini kita ketemu peta ya. Ini peta. Dan bisa lihat dari sini kalau Etnomir ya, ini tulisannya Etnomir, ada teritori yang sangat luas. Kalau ini bagian barat ya, kalau ini bagian timur. Nah, kalau ini perumahan juga besar. Di sini Ada ada bahagian-bahagian informasi dia, mengenai guys. rumah-rumah juga. Kalau mau tinggal di sini silahkan yang cari rumah di Rusia ya dari Indonesia. Nah, kalau sekarang kami berada di daerah sini karena rumah makannya di sini. Nah, dan rumah-rumah luas, ini setiap teritori ini tentang negara tertentu ya. Jadi ada Nepal, ada India, akan ada Indonesia. Dan ini rencana semuanya ya. Jadi tahun depan ya Bagus, mungkin loh. kapan-kapan ini semuanya akan jadi lebih lengkap, lebih menarik lagi ya. Dan kami juga penasaran sekali dari petanya. Mari kita langsung jalan dan lihat. Oh ya, kalau di sini ada contoh rumah, mungkin orang Indonesia teman Indonesia, kami penasaran cara orang Rusia suka Oh, melihat ini kayak gini, rumah-rumah ya, ada. bisa melihat contohnya. Dan yang sering tanya gimana orang Rusia tinggal di desa, kan di desa itu untuk musim dingin susah kalau pakai kayu. Nah, kalau rumah yang modern itu nggak perlu kayu, ada gas ya, Semua mereka besi. pakai biar panasin. Oh begitu. Ya, dan sekarang kita mau sarapan di hotelnya. guys. Dan sebenarnya di sini sangat-sangat keren konsepnya. Kalau orang Indonesia kan biasa ada pilihan minuman. Awalnya juga ada banyak, ada susu oatmeal ya, juga ada banyak jusnya. Kalau saya sendiri lebih suka kalau pagi-pagi minum air putih aja. Air putih. Ada Dan jus. mungkin kalau orang Bagus Indonesia konsepnya, biasa oh. makan agak banyak ya, orang Rusia nggak makan terlalu banyak. Tapi buat saya sendiri pribadi ya paling penting itu bubur. Ya bubur Indonesia yang bubur ayam itu paling enak. Tapi kalau di sini Bubur. kita bisa melihat ada juga kayak semacam kue kering ya. Nah, kita coba makan buburnya di sini pasti enak. Oh ambil sendiri. Jadi berapa kali kamu ambil pun Karena boleh. bubur itu membantu kita jadi aktif seharian dan nggak capek kan. Kalau saya Oh, nggak gitu. suka cornflakesnya nggak usah. Nah, kalau kita bisa lihat di sini sayur semua. Nah, nanti kita cerita kenapa ya. Oke, coba kita sayurnya. Dan orang Rusia Sayur. tetap ya kalau makan Oh, ada nasi, tapi kurang nasi sambal. ini bukan kayak nasi goreng ya. Mungkin kalian biasa lihat ada nasi goreng. Nah, kalau ini namanya Ini plov, nasi. bukan plov? nasi goreng, tapi mirip ya. Kalau misalnya kalian suka nasi ya pasti akan ketemu nasinya. Oke, kami lanjut. Untuk buahnya ya, karena kita lagi bukan di Indonesia, pilihannya nggak begitu banyak, tapi tetap Apa ini? selalu setiap sarapan ada buah, ada sayur yang sangat-sangat keren karena
orang Rusia sangat peduli untuk makan sesuatu sehat ya, apalagi kan kita lagi berada di luar kota. Jadi kayak ya jalan-jalan jauh juga. Nah, di sini ada nasi lagi dan wah, ini menarik banget, ini tofu omelet. Apakah ada yang pernah coba kayak gini nggak? Coba, saya mau coba dikit aja karena kan nggak suka habisin banyak kalau misalnya nggak cocok ya. Ini omelet tofu namanya. Bayangkan Omelet ya. tofu, first time Keren, saya kan? nampak guys. Jadi kuning semua. Oke, nasinya juga kuning. Mungkin Wih, ya nasi inspired by lagi. India atau gimana, karena kan lagi di sini banyak yang dari Asia. Dan wow. Coba. Di sini juga kita udah lanjut, ada keju, ada cheesecake, dan ini semuanya Ada vegetarian. cake juga awal pagi guys. Luar biasa, kenapa ya? Karena dari saya ada tips kecil ya, kalau misalnya kalian itu nggak makan babi, kan kebanyakan muslim, jadi kalau makan yang vegetarian itu aman. Nah, sampai ada sosis vegetarian juga. Oke, mari kita Sosis coba. vegetarian. Semuanya satu ya. Kayaknya, aromanya enak banget. Sosisnya, kalau bahasa Rusianya kielbasa. Oke, dan kejunya juga vegetarian. Wow, luar biasa. Nah, tadi mau sarapan sedikit tapi dapatnya banyak banget. Karena kelihatannya Banyak juga. enak. Dan Guys. kalau pagi saya biasanya minum teh, nanti kalau siang tak minum kopi ya. Teh. Buat sendiri bagus, kira macam buffet lah. Oke, Buang mari kita sendiri. coba makanannya. Karena saya tahu kalian selalu penasaran. Orang Rusia suka makan apa? Enak enggak? Iya. Saya penasaran paling dengan ini tofunya. Jadi kayak review restoran. Tofu. Tapi sebenarnya juga mau bagi ya informasi kalau siapa tahu kalian kesini langsung Iya, bisa kan tahu. mana tahu. Ini saya pernah nonton Durval, ini enak, dijamin. Oke, coba. Kalau saya sih suka tahu, jadi enak banget. Nasinya juga Mantap, enak. enak guys. Tapi kalau kita Yang saya paling ini di penasaran, Asia, karena ini udah jelas saya tahu. awal Ini pagi nih ya, biasa nasi baru goreng, pertama mie kali goreng, Saya benar-benar baru pertama kali telur, lihat sambal. sosis kayak gini. Awal pagi. Mantap. Kita ambil lagi ya nanti. Tapi coba yang lain dulu. Keju. Enak juga ini. Soalnya mau cerita dikit. Kalau misalnya kalian di Rusia, ada sangat banyak babi ya. Ada sosis yang ada babinya, tapi sekarang sudah ada sangat banyak yang halal. Tinggal cari tanda aja, ya. Jadi aman. Yang sosis yang ketiga. Enak juga. Wow. Mantap. Sarapannya luar biasa. Oke. Saya mau sarapan dan kami akan lanjut. Nah, Oke, dan Siap ternyata di sini kita ketemu chefnya yang masak semuanya masakan ini yang luar biasa, dan kami mau tanya gimana konsepnya dan mungkin tahu tips ya untuk masak seenak ini. Здравствуйте. Добрый день. Шефня namanya Илья. Вас зовут Илья, верно? Калинин Илья. Очень приятно. Мы снимаем для канала Урфала. hebat Для kan guys Индонезии. kalau dapat И berbahasa banyak. вдохновились вашим замечательным завтраком. Расскажите, пожалуйста, как вам пришла такая идея и вообще как вот все вот это зародилось, чувство, красота эта вся вкуснятина. Смотрите, ну, сама концепция вегетарианского ресторана в этом мире была, скорее всего, рождена в голове Руслана Фаталич, нашего идейного вдохновителя. Он сам вегетарианец больше 25 лет и хотел бы, чтобы один из ресторанов на территории Этномира, их порядка 12, была вегетарианская. Меня пригласили как шеф-повара, я сделал некоторые блюда, приготовил том-ям, приготовил свой фирменный тофу скрэмбл, ну, иногда мы это заворачиваем в тортилью. Beraneka. Такой ролл получается, соусом 1000 островов. И так получилось, что нас поселили в здании Океана смыслов, ну и вообще 1000 островов. Bagus juga океан, guys мы- resep macam begini ini. Поэтому некоторые Интересно. блюда Itu penjelasan dia, Юго-Восточной Азии у нас присутствуют в основном меню. Также я постарался это интегрировать и в наши завтраки.
блюда, которые вы спрашивали, мы готовим некоторые блюда из риса, с овощами, с карри, с какими-то другими. Чувствуется азиатский здесь подход, Чуть-чуть потому нотки, что потому немножечко, что да, адаптировано в очень, России, да. но Ну, хочется понятно. приобщать, что Безусловно. на кухне правят краски. Да. Как у художника есть краски свои, у нас есть специи, мы ими Keren раскрашиваем. Это мы banget, заметили, да, потому orang что все такое berbahasa. желтое, зеленое, Tapi Orbala nih guys оранжевое. unik lah. Очень здорово. Bisa berbahasa Indonesia, Inggris, bisa Mhm. lagi bahasa Rusia, keren lah. Которые насыщены сероводородами. Dan Мы специально jadi добавляем buat чтобы teman-teman было yang желтое, penasaran ini masih di Rusia atau но при этом это tapi di Rusia akan dibangunkan satu rumah наши Да, колбасы. расскажите про ваши колбасы. Indonesia gitu. Традиционные, Все Dibangunin верно, lah. очень. по фактории, по Да, кусабельности. да, и аромат, Khas даже вот rumah этот orang аромат. Indonesia у вас. ya. Но на самом деле это все Соя? гороховые белки. Да. А, Они не всегда соевые, это гороховые белки и другие растительные, пшеничные. А от пшеницы, когда ее перерабатывают, перемалывают в муку, остаются, скажем так, жмых по-русски. Да, да, да. Ага. И он идет на переработку этой колбасы. Ребята из Краснодарского края делают сами колбасы, мы их закупаем с грибами, чоризо в итальянском стиле и такая классическая докторская. Вот. Здорово. Также мы готовим горячие блюда, это спагетти, Да. соус бестроганов, Да, да, да. мы тоже добавляем овощи, много специй, чтобы это было вкусно. И люди, которые не находятся в вегетарианском мире, скажем, они приходят, пробуют, им нравится. Для некоторых это гастрономический эксперимент, конечно, но Очень интересно, все, я обратная связь согласна, очень да. хорошая. Также Мгм. я стараюсь, чтобы летом у нас было больше свежих овощей, больше фруктов. У нас сейчас там есть арбуз, болгарский перец, ну не только помидор, огурец. Да, 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 Я да. стараюсь как-то Не более- только сори, перец, где специи, не Да. только огурец, Ну и помидор, пекинская овощи. капуста тоже пускай Да, будет. да. Просто для меня это уже традиционный Все продукт, верно, потому который- что в Азии без этого не Вообще обходится почти никуда. ни одно блюдо. Все верно. Да, здорово. Ну, как-то так. Слушайте, Илья, у вас замечательная идея вообще создать что-то такое необыкновенное. Честно признаюсь, не с самого начала я распознала, что там это все сделано вот именно таким способом, потому что, ну, колбаса, она просто завуалирована невероятно. И аромат, и вкус, и все. Ну, для тех, кто не вегетарианец, да, то есть, ну, нужно еще задуматься, что это что-то другое. Хотя, на самом Знаешь, в деле... вопросе, а в мясной есть ли мясо? Да? Да. То есть, как бы так смотришь и думаешь, что и овощи, и все очень вкусно. Я в восторге от вот этого тофу, омлета, потому что я вообще очень люблю тофу. Ну, потому что индонезийцы тофу любят tuh, тофу. guys. Я тоже люблю тофу. Jarang-jarang Но tofu сама omelet. идея, ты вот смотришь и думаешь, да, что Hebat это вот gabungan просто ini. скрэмбл омлет. А он оказывается с подвохом. И даже вкуснее, чем яйца. Вот честно, вот на мой вкус, чисто на мой вкус, который очень привык к индонезийской кухне, очень-очень даже интересно. Поэтому невероятно. Я очень рад. Я рад, что вам понравилось. Да. Благодарю, для меня это лучшая обратная Да, связь. это вам большое спасибо. Я уверена, что если наши подписчики приедут в Этномир, к чему мы их призываем, потому что место Да. уникальное, невероятное, и нам здесь очень понравилось, обязательно насладиться вегетарианским завтраком, который придумал шеф А я Илья. буду всех вкусно удивлять. Да. И мы будем рады снова с вами встретиться. Большое вам спасибо. Terima kasih. Благодарю. Keren lah guys. Terima kasih kalian Nah, telah itulah menonton video kira-kira. hari ini dari kami dari Etnomir. Saksikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Etnomir guys, sana. Nah, jadi kira-kira begitulah video guys. Itulah rumah Indonesia yang akan dibangun ini di Rusia nanti. Jadi ini semua adalah salah satu proyek Rusia untuk membuat rumah Indonesia dan maukan budaya Indonesia itu dikenali guys. Tapi bukan Indonesia saja, ada juga negara-negara lain yang akan dibuat lah. Macam tadi ada rumah khas Jepang, Cina, India, macam-macam lagi lah kita boleh lihat dan di dalam satu peta. Mungkin kenapa Rusia melakukan ini? Karena Rusia mempercayai apa yang konsep dia kurang lebih sama seperti Indonesia. Di Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, beragam beraneka tetapi tetap satu kan, macam begitu. Jadi di Rusia pun begitu, mempercayai konsep seperti itu. Jadi dia gabungkan, dia buat satu perumahan kawasan rumah-rumah tuh khas dari semua negara. Dan di sanalah betul-betul mau sebab tetap satu. Nah, itu yang dia sedang coba buat sekarang. Memang luar biasa lah guys. Jadi sebenarnya saya tidak sabar tuh mau tunggu kalau siap rumah Indonesia ini nanti seperti apa kira-kira. Jadi untuk ini terjadi kita jangan lupa untuk follow Orvala untuk mengetahui lagi lah kelanjutan daripada rumah Indonesia ini nanti insyaallah.
Dan saya harap kalian teman-teman semua terhibur dan memberi info buat teman-teman semua. Bayangkan guys, rumah Indonesia ada di Rusia guys. Berapa jauh tuh jaraknya. Budaya Indonesia akan diperlihatkan di Rusia. Bayangkan. Coba nih, mana tahu ada yang mau pindah ke Rusia nih. Komen di ruangan komen di bawah. Dan saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Semoga teman-teman terhibur. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Terima kasih karena menonton. Assalamualaikum good people. Salam Nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.